Ya, masih di hadis qudsi, pembahasan hadis qudsi. Kita kan udah tahu bahwasannya hadis qudsi adalah sumbernya dari Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan atau menukil dari Allah langsung, yang kemudian diriwayatkan dengan sanad seperti itu. Sekarang mungkin ada yang bertanya, apa sih bedanya hadis qudsi dan Quran? Kalau semuanya sama-sama dari Allah, bukannya sama aja ya antara hadis qudsi dan Quran? Ayo, kira-kira apa jawabannya? Sebenarnya perbedaan ini banyak sih, dan bisa di brainstorm juga gitu. Lo bisa ngira-ngira sendiri. Ya bandingin aja, lo buka misalnya hadis qudsi yang di buku hadis dengan Quran. Beda kan pasti lafadznya. Ya mungkin kita sebutkan saja di sini beberapa yang mungkin paling besar ya. Yang pertama kita bisa bilang bahwasanya dalam masalah lafadz, ya kan. Lafadz dan makna nih. Apa bedanya hadis qudsi kalau dengan Quran? Kalau masalah lafadz dan makna, ya enggak sih? Kalau hadis qudsi nih, Quran dulu aja deh yang kita tahu kan. Quran dulu deh kita tahu. Nah, kalau Quran nih, lafadz dan makna dari siapa? Apakah dari Rasulullah atau dari Allah? Ya, Quran itu kan kalamullah, berarti kan katanya, ya kan, lafadz dan makna itu semuanya dari Allah. Nah, ya enggak? Semuanya itu langsung diturunkan Allah kepada Rasulullah langsung. Jadi nggak ada perubahan, lafadz dan maknanya itu semuanya dari Allah. Itu kalau Quran. Tapi kalau hadis qudsi, ya kan? Kalau hadis qudsi, lafadz dan maknanya dari siapa? Hadis qudsi ini kan riwayatnya Rasulullah dari Allah, gitu kan ya. Berarti kan lafadznya dari Rasulullah, walaupun memang maknanya dari Allah. Nah, seperti itu. Karena yang meriwayatkan Rasulullah dong, karena berarti kan lafadznya Rasulullah sendiri asli gitu, bukan lafadz Allah langsung. Tapi Rasulullah memberitahu, ya kan, memberitahu tentang Allah gitu, memberitahu tentang apa yang Allah inginkan, seperti itu. Jadi kan lafadznya berarti dari Rasulullah, tapi maknanya dari Allah. Beda kalau dari Quran, lafadznya emang seperti itu. Misalnya wadduha, ya berarti wadduha, seperti itu kan, nggak bisa diganti-ganti gitu. Karena itu emang udah, dan potong-potongannya wadduha walaida saja, semuanya itu potongannya sudah pas dan lafadznya udah persis banget, ya kan, seperti Allah, seperti yang Allah mau, dan maknanya juga dari Allah juga. Seperti itu. Kalau hadis qudsi ini lafadznya itu dari Rasulullah, ya kan, rasanya karena Rasulullah yang mengabarkan gitu ya, lafadznya itu lafadz Rasulullah, bukan lafadz Allah langsung gitu. Dan maknanya dari Allah. Lafadznya Rasulullah tapi maknanya dari Allah gitu. Karena Rasulullah mengabarkan tentang keadaan Allah gitu, tentang keadaan qudsi atau keadaan Allah sendiri. Kemudian yang kedua apa lagi kira-kira perbedaan antara Quran dan hadis qudsi? Masalah tilawah nih. Oke. Ada nggak namanya tilawah Quran? Ya ada dong, ya nggak? Quran pasti dipakai buat tilawah gitu kan ya. Pakai buat tilawah. Kalau hadis qudsi bisa dipakai buat tilawah nggak? Nggak bisa gitu kan. Qudsi itu nggak bisa dipakai buat tilawah. Walaupun memang kalau dalam dulu tuh ada namanya majlis hadis gitu. Itu membacakan hadis-hadis ya, tapi pembacaan hadis yang ada di majlis ilmu, kemudian ketika di halaqah itu bukan tilawah gitu namanya. Bukan tilawah. Itu tilawah ini maksudnya gimana ya? Quran kan sudah ada hadisnya kan, kalau alif lam mim itu berarti alif itu harfun, ya kan, lam harfun, mim harfun. Di setiap lafadz ada pahalanya gitu loh maksudnya. Jadi kita kan ada pahalanya setiap huruf gitu, pahala tiap huruf gitu maksudnya. Kan ada istilahnya nih, kalau bahasa Arabnya yuta'abbad, ya, yuta'abbad bitilawatihi. Ini istilahnya seperti itu. Jadi setiap hurufnya itu ibadah tersendiri gitu. Kita baca satu kata itu udah ibadah tersendiri, itu udah dihitung sebagai pahala gitu kan ya. Tapi kalau hadis qudsi misalnya kayak tadi, an Abi Dzarrin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah dikatakan setiap huruf an kemudian Abi Dzar itu semuanya dikatakan itu berpahala? Ya enggak, ya kan? Atau bahasanya la yuta'abbad, ya, bitilawatihi. Maksudnya tilawahnya tidak berpahala seperti pahalanya. Emang ada pahala, tapi pahala yang umum, yaitu pahala lu belajar gitu kan. Lu belajar hadis qudsi ya lu dapat pahala gitu. Tapi bukan setiap huruf yang kita baca itu bisa mendapatkan pahala di situ gitu. Paham ya? Jadi bedanya ya gitu. Kalau Quran bisa tilawah dan dapat pahala, tapi kalau hadis qudsi enggak bisa untuk pakai tilawah gitu. Enggak ada lu baca kemudian setiap hurufnya dapat pahala gitu, enggak. Cuman untuk belajar pasti ada pahala, cuman pahalanya umum gitu ya. Bukan maksudnya tiap hurufnya
ada pahalanya. Nah, itu seperti itu. Kemudian apa lagi bedanya hadis qudsi dengan Quran? Yang jelas deh, masalah sanad, ya enggak? Sanad nih. Nah, Quran ada sanadnya enggak? Quran ada sanadnya enggak? Ayo gimana coba nih? Quran ada sanadnya enggak? Nah, nih, lihat. Jadi Quran ini, ya kan? Quran ini kenapa sih bisa sampai ke kita? Apakah perlu Quran itu dicek satu-satu? Oh, ini ternyata Quran ini dari siapa? Oh, Quran ini dari guru ana belajar dari guru ini belajar dari guru ini. Perlu nggak seperti itu? Nggak perlu. Kenapa? Karena udah masyhur gitu, udah apa ya? Udah tersebar luas gitu loh. Nah, tersebar luas banget. Sampai-sampai nggak perlu lu ngecek sanad gitu. Nah, sampai nggak perlu ngecek sanad, nggak perlu pakai sanad, nggak perlu ngecek sanadnya gitu kan ya, nggak perlu lu ngecek sanadnya itu di Quran kan udah. Kenapa? Karena Quran ya udah dari dulu udah orang banyak hafal gitu. Jadi kalau ada satu lafadz Quran yang kurang ya semua orang langsung tahu gitu, karena kan banyak sekali hafidnya, banyak sekali ininya gitu kan. Maksudnya ada orang-orang hafid, ada orang-orang alim ulama yang ketika lafadznya hilang itu jadi langsung tahu gitu. Jadi nggak perlu kita ngecek satu-satu karena udah masyhur gitu ya, udah ketahuan gitu loh, udah tahu bahwasanya Quran itu gini gitu. Tersebarnya itu nggak perlu ngecek sana lagi, udah pada tahu. Misalnya ya kita udah tahu orang Indonesia kalau misalnya Jawa itu terbagi 3. Gimana lu tahu kalau misalnya Jawa terbagi 3? Ya karena orang udah ngomong gitu, nggak perlu kita cek lagi. Misalnya ada orang datang ngomong ke ente gitu, Jawa ternyata dibagi 3 gitu, atau enggak ternyata presiden kita siapa misalnya gitu ya, Pak A gitu atau Pak siapa gitu kan ya. Dia nggak perlu lu ngecek dari siapa lu dapetin dari siapa. Karena apa? Karena udah tersebar gitu, udah tersebar luas nih kuncinya, tersebar luas banget. Sampai lu nggak usah ngecek sanad karena udah banyak orang tahu dan itu sudah kabar yang benar gitu. Nah, ini kalau dalam bahasanya itu namanya tawatir, mutawatir atau tawatur. Nah, ini nanti kita bahas di ini ya, di banyak turuk hadis nanti kita bahas. Ini singkat saja, mutawatir atau tersebar luas banget ya kan, semua orang tahu ya kan, nggak perlu ngecek sanad lagi. Nah, seperti itu. Tapi kalau hadis qudsi, gimana? Nah, hadis qudsi ini tetap ada sanad yang harus dicek gitu. Jadi karena ada hadis qudsi kan nggak semua hadis qudsi. Coba sekarang kalau misalnya Anda tanya nih, coba sebutkan hadis qudsi satu aja. Tahu nggak kira-kira? Kan nggak tahu kan? Ya karena apa? Ya karena ada yang nggak tahu dan ada yang nggak. Jadi perlu dicek sanad gitu. Perlu kita cek sanadnya. Perlu ngecek sanad karena bisa jadi palsu, bisa jadi enggak gitu. Nggak bisa seperti Quran. Kalau Quran misalnya kita ngomong alhamdulillahirabbil alamin, ketika ada orang mau memalsukan misalnya lirrob, ya kan, alhamdulillahirabbillah gitu kan misalnya, kan langsung ketahuan gitu. Nggak perlu dicek lagi sanadnya gimana dan lain sebagainya, itu udah langsung ketahuan salah gitu. Beda sama hadis qudsi. Coba misalnya kayak tadi Anda ngomong hadis qudsi, ya kan, gimana kita tahu hadis ini benar atau enggak? Nah, ini kan perlu dicek sanadnya karena beda-beda gitu. Ada orang yang nggak tahu, ada orang yang nggak tahu. Dia nggak tersebar luas, ya kan, nggak tersebar luas, nggak kayak Quran gitu ya, nggak kayak tersebar luas banget ya kan, sampai nggak perlu ngecek sanad. Tetap perlu dicek sanadnya di hadis qudsi gitu. Nah, ini namanya nanti kalau di kabar itu namanya ahad. Bahasanya ahad lah. Apa nih ahad ini ya, singkatnya seperti itu ya. Nanti kita akan cek lagi. Ini cuman mukadimah aja. Nanti kita akan lebih mendalami tentang masalah tawatir ahad. Jadi istilahnya tawatir itu ya itu tersebar luas banget nih ya kan, sesuatu yang tersebar luas banget sampai nggak perlu lagi ngecek sanadnya. Ini udah langsung benar gitu. Udah langsung terpercaya gitulah. Ya tahu kabar kan udah ya kayak tadi Quran dan sebagainya. Ngomong ini udah tahu, orang udah pada tahu itu Quran gitu kan. Tapi kalau diskusi tetap harus dicek sanadnya karena nggak ada orang yang nggak tahu, ada orang yang tahu gitu kan ya, maka harus tetap kita cek sanadnya. Itu namanya ahad. Nah, ini singkatnya ya. Sebenarnya banyak kalau lu mau brainstorming sendiri ya kan, misalnya di diskusi itu ada periwayat, kemudian di Quran nggak ada periwayatnya, kemudian apa lagi di Quran lafadznya tauqif itu berarti ya kayak dari Allah gitu kan ya. Dan bisa nih kalau misalnya Quran nggak boleh riwayat pakai makna, kalau hadis qudsi boleh riwayat pakai makna misalnya seperti itu dan lain sebagainya yang bisa lu otak-atik sendiri lah perbedaannya. Tapi di sini kita cuma nyebutin yang 3 aja yang masyhur, 1, 2, 3 seperti itu ya.